Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, memastikan pihaknya akan menghadiri gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu, Senin, 15 Desember 2025. Rifai menyebut, kehadiran tim kuasa hukum Jokowi merupakan respons atas undangan resmi yang disampaikan penyidik. Kami akan menghadiri gelar perkara khusus sesuai surat undangan Polda Metro Jaya, ujar Rifai, Minggu, 14 Desember 2025. Ia berharap forum gelar perkara tersebut dapat menjawab seluruh persoalan yang selama ini dipersoalkan oleh para tersangka. Rifai menegaskan, gelar perkara khusus memiliki batasan kewenangan dan tidak ditujukan untuk membahas pembelaan para tersangka. Menurut dia, hal tersebut merupakan ranah pengadilan. Rifai menyebut persidangan nantinya akan berlangsung terbuka dan dapat diikuti oleh media serta masyarakat luas. Dengan demikian, seluruh proses hukum diharapkan dapat dipahami secara utuh. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangadji, meminta penyidik Polda Metro Jaya dapat menghadirkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus besok, Senin, 15 Desember 2025. Ia berharap forum gelar perkara bisa menjawab secara menyeluruh pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Kami berharap penyidik betul-betul menjalankan gelar perkara itu dengan baik, berkualitas, dan kami juga berharap ijazah Pak Joko Widodo bisa ditunjukkan saat gelar perkara berlangsung, ujar Ghafur, Minggu, 14 Desember 2025. Ghafur menekankan, gelar perkara khusus itu seharusnya tidak sekadar memenuhi formalitas administratif semata. Gelar perkara khusus harus dilakukan secara terbuka dan substantif agar memberikan kepastian hukum, terutama terkait dasar penetapan 8 tersangka dalam perkara tersebut. Tim kuasa hukum telah disiapkan untuk mendampingi para tersangka selama proses gelar perkara khusus. Fokus utama pendampingan hukum akan diarahkan pada sejumlah aspek mendasar dalam penanganan perkara. Salah satu yang akan dipertanyakan adalah status penyitaan ijazah Presiden Joko Widodo oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium forensik. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga meminta transparansi atas jumlah barang bukti dan saksi yang telah diperiksa dalam penyidikan. Abdul menyebut, sebelumnya penyidik mengklaim telah menyita ratusan barang bukti serta memeriksa puluhan saksi dan ahli. Kami ingin mengetahui secara rinci 28 ahli itu siapa saja, 130 saksi itu siapa saja, dan 700 barang bukti yang disita itu apa saja. Tersangka memiliki hak untuk mengetahui alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka, tegasnya. Abdul pun menekankan bahwa gelar perkara khusus ini diharapkan tidak sekadar memenuhi kewajiban formal sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri, melainkan menjadi ruang klarifikasi hukum yang objektif dan transparan. Rencananya, sesi pertama digelar pukul 10 WIB dengan agenda pembahasan klaster pertama yang melibatkan 5 orang tersangka. Selanjutnya, sesi kedua dijadwalkan pada pukul 14 WIB untuk klaster kedua, yang mencakup 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.